Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita belajar dari jarak jauh ya. Semoga kalian masih punya semangat. Melanjutkan dari materi yang kemarin, kita akan membahas tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Dimana seperti kita tahu bahwa intensitas itu adalah daya tiap satuan luas. Daya tiap satuan luas dari bunyi tersebut. Di mana luasnya di sini adalah berupa luas bola, sehingga rumus luas bola itu adalah 4 PR kuadrat karena dianggap bunyi kita itu menyebar ke segala arah gitu ya. Dimana P-nya itu tadi daya, atau daya itu bisa dihitung juga dari energi tiap satuan waktu. Sehingga nanti I bisa dirumuskan sebagai daya dibagi dengan 4 PR kuadrat. Dari sini kita akan dapatkan bahwa daya tiap 4 PR kuadrat itu menunjukkan bahwa I dan R itu berbanding terbalik gitu ya. Sehingga kita bisa rumuskan kalau dipindah-pindah sumber bunyinya nanti menjadi I2 dibanding I1 itu sama dengan R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat karena tadi berbanding terbalik ya. Kemudian energi bunyinya sendiri itu dihitung dari setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Tapi di sini A kuadrat ini bukan luas permukaan tadi. Di sini A-nya adalah amplitudo. Gitu ya. Jadi amplitudo. Terus kemudian kita akan berpindah ke taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu adalah 10 kali log I per I0 gitu ya. Dimana I adalah intensitas bunyi tadi yang kita hitung. I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran manusia, dimana I0 itu besarnya selalu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Kemudian apabila sumber bunyinya itu lebih dari 1, maka TI bisa dihitung dari TI1 untuk satu sumber bunyi ditambah dengan 10 log N2 per N1, atau boleh juga digunakan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 kali log N gitu. Itu jika asumsinya bunyi yang pertama hanya satu sumber bunyi. Kemudian apabila jaraknya yang dipindah-pindah, maka taraf intensitasnya juga otomatis ikut berpindah. Sehingga nanti taraf intensitasnya menjadi TI2 sama dengan TI1 dikurangi 20 kali log R2 per R1. Dimana R-nya itu adalah jarak. TI1, TI sebelum tadi dipindahkan. Atau mungkin juga boleh pakai rumus yang lain. Misalnya TI2 sama dengan TI1 dikurangi 10 kali log R2 per R1, tapi mereka dikuadratkan. Jadi nanti hasilnya sama ya. Terus kemudian kalau di Primagama itu nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal intensitas dan taraf intensitas ini dengan cepat sekali dengan bekal hanya 3 angka. Dimana ketika kalian menemui soal antara intensitas dan taraf intensitas, kalian hanya membutuhkan ingat angka 10 saja gitu ya. Kemudian 12 ya, 12. Kemudian kalau untuk taraf intensitas dan jumlah sumber bunyi itu kalian ingat angka 10 plus minusnya. Kemudian kalau untuk jarak kalian ingat angka 20. Nah, pemakaiannya bagaimana nanti kita gunakan di aplikasi soal. Oke, kita lihat dulu soal-soalnya. Untuk yang pertama, ini soal dasar yang paling sederhana. Apabila ada titik P yang berjarak 2 meter gitu ya. Berjarak 2 meter itu R1 ya. Dari sumber bunyi dan intensitas gelombang bunyi di P itu adalah 900 watt per meter kuadrat. Itu adalah I1 gitu ya. Maka hitunglah intensitas gelombang bunyi di titik Q yang berjarak 6 meter. Jadi dirubah itu menjadi R2 dari sumber bunyi. Maka berapakah
intensitas gelombang bunyi saat di Q. Jadi kita pakai perbandingan saja bahwa tadi I2 per I1 itu sama dengan R1 kuadrat, jangan lupa berbanding terbalik ya, kuadrat. Oke, kemudian I2 yang mau kita hitung dibagi I1-nya tadi mula-mula 900. Kemudian R1-nya adalah 2 kuadrat ya, kali 2 boleh seperti itu. Ini 6 kali 6. Oke, boleh disederhanakan, 2 dengan 6 dicoret menjadi 3. Kemudian di sini juga sama, ini menjadi 3. Sehingga nanti di sini juga bisa disederhanakan menjadi 100. Sehingga I2-nya adalah 100 watt per meter kuadrat. Oke, itu untuk intensitas apabila jaraknya dirubah-rubah. Untuk soal yang kedua, ini soal dasar juga. Jika kalian menemui soal antara intensitas dan taraf intensitas, jika di sekolah nanti kalian harus kerjakan dengan cara yang manual tadi ya, cara biasa. Dimana di sini diketahui intensitas bunyi mesin traktor itu adalah 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Ini adalah I ya, intensitasnya. Kemudian intensitas ambangnya tadi yang kita hafalkan, intensitas ambang itu selalu 10 pangkat min 12 itu 0. Maka taraf intensitas untuk 100 mesin traktornya berapa? Nah, kita hitung dulu untuk satu mesin ya. Untuk satu mesin itu taraf intensitasnya adalah 10 kali log I per I0 gitu ya. Jadi 10 kali log 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12 sama dengan 10 kali log 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12 itu adalah 10 pangkat min 7 plus ya. Nah, terus kemudian log 10 pangkat 7 itu adalah 7, sehingga taraf intensitas untuk satu bunyinya itu adalah 70 desibel. Itu untuk satu bunyi. Nah, untuk 100 bunyi, itu adalah T untuk satu bunyi ditambah dengan 10 kali log N, boleh begitu ya. 70 ditambah 10 kali log N-nya berapa? 100 mesin, berarti ini 100 atau 10 pangkat 2. Sehingga 70 plus 10 kali 2. Sehingga ini hasilnya adalah 90 desibel. Itu kalau di sekolah dengan cara ini. Nanti kalau adik-adik saat ujian kan harus cepat mengerjakannya. Jadi kalian ingat hubungan intensitas dengan taraf intensitas. Intensitas dengan taraf intensitas itu adalah ingat angka 12. Sehingga kalau kita tahu di sini I-nya adalah 10 pangkat min 5. Gitu ya. Kita lihat angka 5. Angka 5 itu kelipatannya dengan 12 itu berapa? Kelipatannya dengan 12 adalah 7. Sehingga TI-nya itu adalah 70 desibel pasti gitu ya. Jadi lihat selisihnya saja angka 5 dengan 12. Kemudian untuk TIN, untuk TI 100-nya tadi dikatakan harus ingat angka 10. Setiap 10 kali lipat taraf intensitas itu bertambah 10 desibel. Kalau 100 kali lipat itu berarti nolnya berapa itu? 2 ya. Jadi tinggal ditambah dengan 2 kali 10 hafalannya tadi. Jadi ini adalah 90 desibel, sehingga nanti akan lebih cepat lagi gitu ya. Jawabannya adalah C gitu. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu apabila jaraknya dirubah-rubah ya, tipe yang ketiga. Jadi ini ada soal UN. Perhatikan tabel taraf intensitas satu sumber bunyi pada jarak 100 meter berikut ini. Itu ada tabelnya antara klakson mobil, sirine ambulan, klakson motor, peluit, bel sekolah, gitu kan ada datanya di situ bisa dilihat dengan jelas. Kemudian jika taraf intensitas bunyi yang terdengar oleh seseorang yang berjarak 10 meter dari sumber bunyi sebesar 80 desibel. Jadi ada orang yang 10 meter di dekat sumber bunyi mendengarkan taraf intensitas
80 desibel, maka itu bunyi siapa gitu kan. Jadi itu diingat saja rumus yang TI dengan jarak tadi. TI2 itu sama dengan TI1 min 20 kali log R2 per R1 gitu ya. Jadi TI2-nya itu adalah 80 gitu ya. TI1 siapa ini ya? TI1-nya ini siapa? Kita belum tahu. 20 kali log R2-nya. R2-nya itu adalah 10, R1-nya adalah 100 gitu ya. Jadi di sini bisa dihitung 80 TI1 min 20 kali log 10 pangkat min 1. Oke, sehingga di sini menjadi 20 sama dengan TI1 min 20 kali min 1. Oke, kali min 1 sehingga di sini menjadi maaf nggak kelihatan. 80 sama dengan TI1 plus 20. Sehingga kalau dipindah ruas TI1 adalah 80 dikurangi 20. Sehingga ini adalah 60 desibel. Nah, jadi kalau kita bandingkan secara sederhana, jadi jarak antara yang 80 desibel dengan 100 yang 100 meter, 80 desibel kan 10 meter. Kemudian kalau 100 meter itu kira-kira lebih pelan apa lebih bising gitu kan. Jadi jawabannya pasti harus lebih pelan atau kurang dari 80 desibel. Jadi kalau jawabannya 60 desibel itu benar ya. Jadi kita cek yang 60 desibel itu adalah punya siapa ini? Klakson mobil. Oke, jadi jawabannya yang C, klakson mobil. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini tentang bunyi ya. Nanti minggu depan kita sambung lagi di bab cahaya. Oke, semoga sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah. Semoga sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.